Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Saya ingin menjelaskan kepada beberapa orang yang inbox kepada saya, dan juga saya ingin menjawab dan saya doakan orang-orang yang menginbox seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah agar mereka bisa mengetahui apa itu kebenaran dan apa itu kesesatan. Kebanyakan ada beberapa orang menginbox kepada anak, mereka mengatakan antum masuk Islam terus masuk ke dalam aliran Salafi Wahabi. Sama saja antum masuk ke lubang kesesatan kedua kalinya. Subhanallah, sekali lagi orang ini yang inbox sama ana mengatakan antum masuk ke dalam Islam terus masuk ke dalam golongan aliran Salafi Wahabi, sama saja antum masuk ke dalam lubang lubang kesesatan kedua kalinya. Subhanallah, kita lihat orang seperti ini, kelihatan kalau beliau tidak paham apa itu agama, apa itu Islam. Yang intinya yang inbox sama anak, sekali lagi intinya saya mau beragama, tidak mau mengikuti antum, apalagi mengikuti hawa nafsu antum. Anak beragama mengikuti Allah dan Rasulnya, dan juga bagaimana pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Yang pertama, antum harus mengerti salaf itu apa. Definisi salaf itu apa? As-salaf artinya secara bahasa orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu. Bagaimana mungkin seseorang muslim yang baru datang kemarin mau mengikuti orang yang baru datang kemarin? Yang tidak bisa. Seseorang muslim yang baru lahir, dia harus ikuti yang terdahulu. Bagaimana dia beragama? Orang terdahulu ini siapa? Mereka adalah Nabi SAW dan sahabatnya. Ini yang kita harus ikuti. Dan ini termasuk akidahnya seorang ahli sunnah. Kalau memang antum mengatakan saya ahli sunnah, seharusnya antum mempunyai sifat seperti ini. Antum mengikuti Rasul SAW dan para sahabat. Ini yang benar. Bukan antum mencela Salafi Wahabi. Yang pertama, antum sudah mencela as-salaf. As-salafu ini mereka sahabat. Antum mencela para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum. Yang kedua, antum telah mencela Nabi SAW. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, kata Nabi SAW. Terus setelah Nabi SAW sahabatnya, thumma alladhina yalawnahum, kemudian tabi'in, thumma alladhina yalawnahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Bagaimana? Dari sisi mana anda menghukumi ana adalah aliran yang salafi, yang sesat? Dari sisi mana anda menghukumi ana saya masuk ke dalam lubang aliran sesat? Sedangkan yang saya ikuti ini mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'ut tabi'in. Apakah saya mengikuti hawa nafsu anda dalam beragama? Tidak. Saya mengikuti Islam ini, saya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan dicontohkan oleh Nabi SAW. Mana bisa saya mengikuti contohnya antum? Dan nggak mungkin, sangat mustahil. Dan sekali lagi, orang seperti ini tidak paham apa itu Islam. Dia hanya mendengar qala wakila. Orang kita sebagai orang muslim, kalau anda mengatakan saya ahli sunnah, anda harus tahu sifat ahli sunnah seperti apa. Ahli sunnah mereka ada di pertengahan. Mereka tidak berlebihan dan mereka tidak mengurangi. Mereka beribadah sesuai dengan Nabi SAW mengajarkan. Sesuai dengan hadis yang sahih.
sesuai tafsiran dengan para imam yang benar, yang mengikuti di atas Al-Quran dan Sunnah. Imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kita harus ikuti. Makanya dari itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, man mata alal Qur'ani was sunnah mata alal khairi kullah. Antum ingat, barang siapa yang meninggal di atas Al-Quran dan Sunnah, dia akan meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini memang banyak ujiannya. Orang yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia beribadah, menghindari kebidahan, menghindari berbuat-buat berlebihan dalam agama, mereka dikatakan sesat. Mereka dikatakan ini orang-orang tidak jelas. Ini orang Wahabi. Dia tidak paham apa itu Wahabi. Coba antum buka kitabnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dia memang dari negeri Najd, dan di situ ada sebuah nenek moyangnya beliau adalah Wahab bin Wahab. Antum baca kitabnya, nggak ada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab tertulis di situ, saya kafirkan fulan, saya kafirkan ini, saya kafirkan ini. Antum buka kitabnya beliau, Nawaikidul Islam. Antum buka Al-Uthulut Thalatha, Qawaidul Arba. Antum lihat Kitabut Tauhid punya beliau. Begitu banyak beliau menyelamatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Kenapa antum bisa mengatakan Imam Ibn Abdul Wahab sesat? Dan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, saya mengikuti bagaimana Allah, saya berusaha mengikuti Allah dan Rasulnya, berusaha mengikuti pemahamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang berada di atas mereka. Kenapa antum mengatakan saya kesesatan kedua kalinya? Seolah-olah antum adalah ahli sunnah yang paling bersih. Dari kejahilannya antum saja sudah kelihatan. Kalau memang antum pintar, nggak mungkin mengklaim orang lain seperti itu. Subhanallah. Kalau antum paham ini din, nggak mungkin langsung mengatakan orang lain sesat ke lubang kesesatan. Kelihatan kalau antum memang jahil dalam agama. Maka dari itu belajarlah agama ini, belajar Islam sesuai tafsiran hadis yang sahih, sesuai tafsirannya para ulama yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Harus dipahami dengan baik. Bukan hanya ikut-ikutan dengan satu katanya ini bisa terbang, kita ikuti, oh iya dia terbang. Ini bisa pulang pergi ke Mekah haji tanpa naik pesawat, kita percaya. Ya nggak mungkin dong. Nggak bisa. Kita harus mendengar suatu qala wakilah, harus sesuai asarnya, harus punya dalilnya, harus punya bukti. Contohnya seorang membahas hadis, kalau hadisnya dhaif, orang ada pendustanya di dalam hadis, ada orang di dalam situ, orang banyak ini ragunya, banyak lupanya dalam menghafal, ini kita katakan dhaif. Ini masalah hadis saja kita katakan seperti itu. Bagaimana dengan qala wakilah saya harus mengikuti antum beragama? Ya nggak mungkin. Sekali lagi nasihat ana kepada antum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tanya kepada kita nanti pada hari akhir, kenapa antum wahai manusia tidak mengikuti orang yang banyak di muka bumi ini? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, kenapa kalian tidak mengikuti yang satu orang, yaitu Nabi SAW? Allah tidak tanya sama kita, kenapa kalian tidak mengikuti orang banyak yang beragama di dalam sini? Tapi Allah bertanya kepada kita, kenapa kalian tidak ikuti, tidak contoh Nabi SAW? Antum lihat, kata Syekh Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, وَمَنْ أَطَاعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang memaksiatinya, dia akan masuk ke neraka Jahannam. Masa saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti tabi'in, saya berusaha mau beristiqomah di atasnya, antum mengatakan kepada ana masuk ke dalam lubang buaya kesesatan kedua kalinya? Subhanallah. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, sesungguhnya agama ini datangnya dengan keadaan asing, dan juga akan pulang dengan keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang berada di atas keasinan. Seperti itu. Ini din sekali lagi berada
mengikuti Allah dan Rasulnya dan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang berada di atas mereka yang istiqomah. Intinya saya tidak mau mengikuti hawa nafsu antum. Seenaknya antum mengatakan saya masuk Islam dari Kristen ke Islam, terus antum mengatakan saya terus masuk ke Salafi Wahabi, antum mengatakan saya kesesat ke lubang kesesatan kedua kalinya. Ini perkataan yang nggak benar. Jadi ana tidak marah sama antum. Saya cuma hanya menjelaskan Islam itu seperti ini. Jangan sampai antum mencela Salafi. As-salafu, mereka adalah orang terdahulu, orang para sahabat dan tabi'ut tabi'in, tabi'in, dan juga para ulama yang berada di atas mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan selalu melapangkan hati kita agar kita tidak selalu mengikuti agama ini katanya dan katanya. Mari kita belajar Al-Quran, belajar hadis yang sahih, belajar bagaimana para ulama mentafsirkan Al-Quran yang benar, bagaimana para ulama memahami hadis yang benar, mereka beristiqomah di atas. Jangan takut celaan mereka, biarkan mereka mengatakan engkau ini sesat. Kita pakai jenggot dibilang kayak kambing, kita celana di atas mata kaki dikatakan kita cingkrang, dan yang lainnya dihina, dibilang teroris. Tidak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Mereka tidak ekstrim dan mereka tidak mengurangi agama ini. Seperti itu. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.